Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Baiklah, kita lanjutkan ke shift ketiga hari ini. Kepalaku pusing. Aku akan menebus 1 bab besok. Namun, ini bulan pertama periode buku baru, dan shift keempat akan selalu dipertahankan. Bersabarlah. Kali ini, kamu harus bergantung padanya. Meskipun Miao Huacheng yang memberikan peta, dia tidak memberi tahu kita banyak tentang pengalaman penelitiannya dalam beberapa tahun terakhir, dan semuanya diteruskan ke Miaolin. Oleh karena itu, jika kamu ingin menemukan pulau tersembunyi, Miaolin sangat diperlukan. Yu Aoxing menjawab, ayah tidak tahu orang seperti apa dia. Aku pasti sudah meninggalkannya di laut jika ayah tidak memberitahuku berulang kali. Wajah Yu Xiuping bertanya, apakah dia menggerakkan tangannya padamu? Ya, Yu Aoxing merasa sangat sedih. Sebelumnya, dia tidak pernah mendengar tentang Miaolin. Namun, karena kejadian ini, dia mencoba menebus kesalahan dan menenangkan Miaolin, yang merupakan semacam siksaan bagi Yu Aoxing, yang sombong dan selalu memiliki pendapat yang tinggi. Miaolin tidak memiliki koneksi, tidak memiliki kualifikasi, dan tidak memiliki kekuatan. Di masa lalu, dia tidak layak untuk membawakan sepatu bagi putrinya. Jangan khawatir, saat kau menemukan pulau tersembunyi itu, ayahmu akan memberikan keadilan untukmu. Yu Xiuping menghibur. Miao Huacheng dari Haicheng, aku khawatir, tidak akan pernah membayangkan bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini. Dia memberikan peta Shanghai dengan niat awal untuk memperjuangkan masa depan yang baik bagi putranya dan membuat Yun Xiazong mementingkan Miaolin. Tepat saat dia berbicara, Yu Xiuping tiba-tiba berkata, anak itu datang, jika kamu benar-benar tidak mau, hindari saja. Tapi ingat, jangan sampai kamu kehilangan kesabaran padanya. Aku tahu. Yu Aoxing menarik napas dalam-dalam. Yu Xiuping segera pergi. Sesaat kemudian, seorang pemuda berusia 20-an datang dan melihat sekeliling dengan sedikit harapan. Ketika dia melihat Yu Aoxing di sisi kapal, dia tidak bisa menahan perasaan senang dan berlari cepat. Apakah ini Miaolin? Yang Kai memperhatikan penampilannya. Dia datang ke sisi Yu Aoxing. Cinta di matanya tidak tersembunyi. Dia berkata dengan suara lembut, kakak perempuan King, angin kencang di geladak. Meskipun hati Yu Aoxing sangat jijik, dia harus memaksakan senyum kaku. Tidak apa-apa, udara laut jernih, bisa menghilangkan kekhawatiran orang. Kata-kata Yu Aoxing tersirat, tetapi Miaolin tampaknya sama sekali tidak mengerti. Dia berkata dengan senyum lembut, ternyata kakak senior King sedang dalam suasana hati yang buruk. Apakah ada yang tidak menyenangkan? Sebaiknya kamu beritahu adik seperguruan bahwa aku bersedia berbagi kekhawatiran untukmu. Yang Kai sedang membersihkan geladak, mendengarkan kedua orang itu berpura-pura, hatinya juga ingin meninggalkan Miaolin ke laut. Mereka berbicara lama sekali. Tepat ketika Miaolin sedang bersemangat untuk memamerkan gengsi keluarga Miao di Haicheng, terdengar suara ledakan keras dari bawah kapal, dan seluruh kapal berguncang. Miaolin dan Yu Aoxing, berdiri di sisi kapal, salah satu dari mereka tidak stabil dan hampir jatuh ke laut. Namun, mereka juga ahli bela diri. Reaksi mereka luar biasa dan kelincahan mereka tak tertandingi dan mereka menjadi tenang. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Miaolin. Mungkin dia ingin menjadi pahlawan untuk memenangkan si cantik dalam krisis, atau dia ingin memanfaatkan kesempatan itu. Setelah dia berdiri, dia berseru, hati-hati kakak perempuan. Sambil berteriak, dia meraih pinggang Yu Aoxing. Pada saat ini, kapal itu kembali mengejutkan. Dan dia terbang keluar dari arah itu, sebenarnya adalah posisi Yang Kai. Yang Kai mengenakan pakaian kotor dan sapu kotor di tangannya. Ketika dia mendongak untuk melihat pemandangan itu, dia benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Berdiri di sini, dia hanya menguping pembicaraan dua orang itu dan mendapatkan beberapa informasi. Yang Kai pura-pura terpeleset di kakinya dan jatuh terlentang. Hampir pada saat yang sama ketika dia jatuh, Yu Aoxing terbang dari atasnya dan jatuh dengan keras di geladak. Yang Kai juga melolong di tanah, membuat respons yang seharusnya dilakukan orang biasa. Jadi menghindarinya adalah pilihan yang tepat. Kapal itu masih berguncang. Miaolin bergegas ke sisi Yu Aoxing dengan tergesa-gesa.
Akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk mendekati Yu Aoxing. Dia membantunya berdiri dan berkata, apakah kamu baik-baik saja kakak senior? Keluar dari sini. Yu Aoxing sudah tidak tahan lagi. Mendengar teriakannya, Miaolin terlihat terkejut, buru-buru mundur 2 langkah. Pada saat ini, ada banyak prajurit di bawah kabin. Yu Xiuping berada di barisan. Dia bergegas ke geladak dan melihat ke bawah laut. Wajahnya berubah dan berkata, itu monster. Semua murid siap bertarung. Mengangkat mata, melihat Yu Aoxing yang kotor, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kinger, apakah kamu terluka? Yu Aoxing menggertakkan giginya dan menatap Miaolin dengan sangat kesal. Kamu kembalilah untuk beristirahat. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu di sini. Yu Xiuping berkata dengan suara yang dalam. Aku akan mengantarmu saudari seperguruan. Miaolin harus segera menyusul. Tidak. Tiba-tiba, ada gelombang besar di sisi kapal, yang menghantam kapal dan mengguncangnya beberapa kali. Yang Kai bangkit dengan tergesa-gesa dan mengikuti orang-orang biasa ke kabin. Semua orang berkumpul bersama, dan banyak orang bergumam dan berdoa agar kapal tidak tenggelam. Jika kapal tenggelam, semua orang lainnya akan mati di laut, kecuali 2 tetua Taisang. Setelah mendengarkan sejenak, suasana hati Yang Kai yang gugup berangsur-angsur membaik. Dia menemukan bahwa 2 tetua Taisang dari Sekte Yunxia tidak bergerak keluar, yang berarti bahwa level monster penyerang tidak tinggi, dan Yu Xiuping cukup untuk mengatasinya. Namun, jumlah monster ini cukup banyak, dari segala arah terdengar suara tabrakan. Pertempuran berlangsung selama 1 jam penuh sebelum berangsur-angsur berhenti. Monster penyerang terbunuh atau dipukul mundur, dan suara itu akhirnya mereda. Kemenangan Sekte Yunxia, bersama dengan orang-orang biasa ini, tidak dapat menahan sorak-sorai, seolah-olah mereka juga telah memenangkan pertempuran. Setelah beberapa saat, para murid Sekte Yunxia memanggil orang-orang biasa ini untuk membersihkan geladak. Ketika semua orang datang untuk melihat, mereka semua terkejut. Di geladak, ada noda darah di mana-mana, dan beberapa ikan besar yang tampak aneh, sekarang mati total, mulutnya lebar, mulut penuh taring. Tidak ada yang mati di Sekte Yunxia. Hanya beberapa hal dengan kekuatan lebih rendah yang terluka, yang bukan merupakan hambatan besar. Yang Kai membasuh darah di geladak bersama orang banyak, dan membersihkan monster laut yang terbunuh ini. Mungkin mereka sudah memasuki laut dalam. Setelah diserang monster untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari ke depan, akan ada monster yang berkunjung dari berbagai tempat, dan seiring berjalannya waktu, kekuatan monster ini menjadi semakin kuat. Wajah Yu Xiuping menjadi semakin serius. Miaolin sering dipanggil ke geladak olehnya. Mereka mempelajari rute cangkang kura-kura seukuran batu kilangan. Baiklah, aku bangun pagi-pagi sekali. Aku merasa segar kembali. Hari ini, jika tidak ada pemadaman listrik, akan ada giliran kelima. Setengah bulan setelah meninggalkan Pulau Yunxia, kapal itu tampaknya telah kehilangan arah. Dia bertanggung jawab atas cangkang kura-kura dan bertanggung jawab untuk membawa orang-orang ke pulau tersembunyi. Dapat dikatakan bahwa kehidupan semua orang di kapal ada di tangannya. Dia memiliki jalan yang panjang untuk ditempuh, tetapi sekarang dia mencari mereka. Itu bukan rute yang tepat. Dia tidak sabar dan tidak dapat memperlakukan Miaolin dengan tenang seperti sebelumnya. Yang Kai sering melihatnya berteriak pada Miaolin di geladak, menanyakan informasi apa yang dimiliki Miaolin. Tentu saja, Miaolin tidak berani menyembunyikan sesuatu dan mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang dia ketahui. Serangan monster di laut menjadi semakin sering dan ganas. 2 tetua Taisang dari Sekte Yunxia telah berulang kali berpartisipasi dalam pertempuran. Jika bukan karena bantuan mereka, kapal itu akan hancur berkeping-keping oleh monster. Meski begitu, Sekte Yunxia juga menderita kerugian besar. Lebih dari selusin dari 50 muridnya tewas. Hanya setengah dari 70 orang biasa yang tertinggal saat ini, dan setengah lainnya dibuang ke laut oleh Sekte Yunxia untuk menarik perhatian monster. Di kapal ini, selama kalian sakit, kalian akan ditinggalkan. Orang-orang biasa lainnya hidup dalam ketakutan dan kepanikan setiap hari. Setelah 3 hari berikutnya, awak kapal semakin berkurang. Namun, kapal itu tampaknya berputar di wilayah laut, dan tidak dapat menemukan arah yang benar dari pulau tersembunyi itu. Miaolin ditampar beberapa kali oleh Yu Xiuping, yang penuh darah, tetapi tidak berani mengeluh. Pada hari ini, ketika malam berlalu dan matahari terbit di timur, Yang Kai yang sedang beristirahat di bawah kabin, tiba-tiba mendengar teriakan kejutan dari geladak. Pulau tersembunyi, pulau tersembunyi.
Teriakan itu penuh dengan kegembiraan, yang hampir mencapai telinga semua orang. Semua prajurit Yun Xiaozong beraksi dan bergegas ke geladak. Begitu pula orang-orang biasa itu. Yang Kai naik ke geladak bersama orang banyak. Melihat ke atas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Di bawah sinar matahari yang baru lahir, ada pemandangan ilusi dan halus yang tergantung di udara. Itu adalah pemandangan seperti surga, gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai, burung-burung terbang berkelompok di langit, pemandangannya indah, mempesona. Seperti tanah harta karun yang tak pernah diinjakkan kaki oleh siapapun selama ribuan tahun. Banyak bunga dan tanaman langka bermekaran tertiup angin dan tumbuh subur. Yang Kai beruntung pernah melihat pemandangan indah seperti ini di Haicheng sebelumnya. Yu Xiuping sangat gembira sehingga dia memegang cangkang kura-kura besar di tangannya dan melihatnya dengan saksama. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Saya mengerti, saya mengerti. Saat ini, sudah waktunya untuk memasuki pulau. Saat itu, kedua tetua Taisang dari Yun Xiaozong juga sedikit bersemangat. Pak Tua Ding Jiazi bertanya dengan suara yang dalam, "Xiuping, bagaimana situasinya sekarang?" Wanita tua Huo Xianglan juga mengalihkan pandangannya. Yu Xiuping dengan senyum gembira di wajahnya, dia berkata dengan hormat. "Kembali kedua paman seperguruan, saya pikir kita telah tiba di pulau tersembunyi." Yu Xiuping menunjuk ke Fatamorgana di depannya. "Itu di sana." Setelah itu, dia dengan cepat menyerahkan cangkang kura-kura kepada kedua tetua Taisang. "Silakan tuangkan vitalitas ke pemandu pulau. Dengan bantuan pemandu pulau ini, Anda dapat membuka pintu ke pulau itu." Ding Jiazi dan Huo Xianglan saling memandang tanpa. Mereka berdua mengambil alih cangkang kura-kura besar itu, lalu mengalirkan vitalitas mereka ke dalamnya. Namun pada saat ini, ketika Ding Jiazi dan Huo Xianglan menuangkan vitalitas mereka ke dalamnya, mereka terkejut menemukan bahwa cangkang kura-kura itu telah menjadi lubang tanpa dasar dan melahap esensi sejati mereka dengan gila-gilaan. Dalam waktu singkat, kedua tetua itu sedikit gemetar dan pucat. "Tidak bagus," seru Ding Jiazi. "Apa lagi yang ingin kalian lihat? Cepat datang dan bantu aku." Mendengar ini, para seniman bela diri Sekte Yunxia bergegas ke cangkang kura-kura dan menuangkan vitalitas mereka ke dalamnya. Dengan bantuan orang-orang ini, Ding Jiazi dan Huo Xianglan mampu bertahan. Setelah beberapa saat, cangkang kura-kura biasa tiba-tiba mekar dengan cahaya pelangi. Tampaknya ada bisikan di dalam cangkang, dan peta jalan yang terukir di atasnya tampak hidup dan bergerak. Satu demi satu, para prajurit terkuras semua energinya dan ditarik ke bawah dengan kelelahan. Tiba-tiba, Ding Jiazi dan Huo Xianglan berteriak pada saat yang sama. Cahaya pekat meledak keluar dari cangkang kura-kura, yang memaksa mereka untuk mundur. Cangkang kura-kura menjadi pita, langsung ke langit. Yu Xiuping terkejut, Ding Jiazi dan Huo Xianglan berdiri. Wajah mereka pucat, tetapi mereka melambaikan tangan untuk menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak ada. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa cangkang kura-kura terbang ratusan kaki dan mendarat di Fatamorgana. Dengan cahaya pelangi yang menyilaukan, Fatamorgana yang indah itu perlahan-lahan hancur. Dalam pandangan orang-orang, ada sebuah pulau yang jauh lebih besar dari Pulau Yunxia. Pulau tersembunyi. Suara Yu Xiuping. Di atas kapal, para prajurit Sekte Yunxia terdiam sejenak, lalu mereka tiba-tiba bersorak dan berteriak untuk melampiaskan kegembiraan mereka. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk menemukan pulau tersembunyi, tetapi mereka tidak menyangka semuanya akan berjalan mulus. Meskipun mereka telah mengalami banyak krisis dalam perjalanan. Sekarang, pulau tersembunyi ada di depan mereka. Tidak hanya seniman bela diri Sekte Yunxia yang bersemangat, tetapi juga orang-orang biasa. Mereka telah mendengar tentang pulau tersembunyi, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri dalam hidup mereka. Tiba-tiba, beberapa gelombang naik di laut yang tenang, dan gelembung muncul di air laut di samping kapal. "Ada apa?" seseorang bertanya dengan waspada. Ding Jiazi dan Huo Xianglan pada saat yang sama, mereka berseru, "Hati-hati." Sebelum kata-kata itu jatuh, ada gelombang besar di sisi kiri kapal. Sesuatu yang tampak seperti tentakel tiba-tiba keluar dari bawah laut. Tentakel itu sangat besar, panjangnya lebih dari 10 kaki, dan menghantam dek kapal secara langsung dengan kekuatan guntur. Beberapa orang biasa yang tidak dapat menghindar langsung difoto menjadi lumpur daging di tempat. Dengan suara keras, geladak kapal pecah berkeping-keping dan berhamburan. Di bawah pimpinan dua tetua Taisang, para prajurit Yun Xiaozong melewati tentakel Qi.
Untuk sementara waktu, semua jenis seni bela diri dan senjata berterbangan di langit. Di sisi lain kapal, tentakel lain terangkat ke udara dan melakukan tembakan keras. Getaran hebat itu membuat semua orang tidak stabil. Para ahli di atas Zenyuan mengirim Zenyuan ke udara. Seni bela diri dan orang-orang biasa lainnya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Itu pasti monster yang melindungi pulau. Ketika Ding Jiazi melihat pemandangan ini, wajahnya terkejut. Kekuatan monster pelindung pulau itu berada di luar imajinasinya. Dia tidak bisa mengatasinya dengan caranya sendiri. Saat itu, dia memanggil Huo Xianglan, kamu dan aku akan bertarung bersama untuk melihat apakah kita bisa mengusirnya. Huo Xianglan mengangguk, tetapi sebelum dia melakukannya, matanya melebar dan dia berseru kepada Ding Jiazi, kakak senior Ding, di belakangmu. Ding Jiazi tampak tercengang. Dia hanya merasakan angin datang dari belakang. Dia memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia jatuh ke laut, tentakel lain dikeluarkan dari laut dan menggulungnya dengan tepat. Ding Jiazi menjerit kaget, dan suara patah tulang terdengar dari tubuhnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memotivasi Zenyuan, tetapi dia tetap tidak bisa menyingkirkannya. Dia mengulurkan tangannya ke Huo Xianglan di kejauhan, dan menangis sedih, saudari Lan, tolong aku. Kedua Pangeran Yun Xiazong memiliki hubungan yang buruk ketika mereka masih muda. Mereka pernah saling mencintai dan menjadi suami istri. Tetapi kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak lagi sedekat dulu. Sekarang menghadapi permintaan bantuan Ding Jiazi, Huo Xianglan tercengang. Dia segera meluncurkan metode tubuhnya dan bergegas menuju pulau tersembunyi tanpa melihat ke belakang. Monster ini dapat menyerang Ding Jiazi dengan semua gerakannya. Tentu saja, dia tidak bisa mengatasinya. Huo Xianglan dia tidak peduli dengan Ding Jiazi, dan dia tidak peduli dengan perahu yang penuh dengan Yun Xiazong Wu. Sekarang yang terpenting adalah bertahan hidup.